والبيت المعمور والسقف المرفوع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini resiko ketika kita melaksanakan segala sesuatu secara online. Yang pertama, kita tidak bisa bertatap muka. Dan yang kedua, kita tidak bisa mendengar suara satu sama lain. Apalah artinya daun salam jika tidak dimasak rendang? Apalah artinya menjawab salam jika tidak dengan suara yang lantang? Ibu ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sholawat berbingkai salam marilah kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anakku yang ibu banggakan dan anak-anak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu kalian ketahui bahwasannya manusia hidup dalam 3 dimensi waktu. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa yang akan datang. Masa lalu adalah sebuah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah sebuah harapan. Orang yang pandai adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dibenarkan di masa sekarang dan merencanakan segala sesuatunya untuk masa yang akan datang. Dalam konteks itu, maka di sini kita akan berbicara tentang Isra Mi'raj, yaitu suatu kejadian di masa lampau yang tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran di masa sekarang. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya apa sih arti dari Isra itu? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, yaitu langit tertinggi setelah 7 lapis langit. Jika kita berpikir dengan menggunakan logika semut, sampai nggak sih semut hanya memakan waktu 30 menit dari Cibinong ke Cimanggu dengan badan mereka yang kecil, jalan mereka yang lambat? Itu tidak akan mungkin, mustahil. Tetapi jika kita berpikir dengan logika manusia, sampai nggak dari Cibinong ke Cimanggu 30 menit? Sampai. Kok bisa sampai? Karena semut masuk ke dalam kantong baju ibu. Nah, seperti itu. Isra Mi'raj pun sama. Jika kita berpikir dengan logika manusia, tidak akan mungkin Nabi Muhammad menjalankan Isra Mi'raj itu hanya butuh waktu 1 malam saja. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ada 7 lapisan langit. Jadi pada saat itu Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan abu-abu yang lainnya tidak ada yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj hanya memakan waktu 1 malam saja. Kenapa? Karena Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya hanya berpikir menggunakan logika manusia. Mereka tidak berpikir dengan kekuasaan Allah yang bisa menggerakkan segala sesuatunya, kapanpun, dimanapun, dan berapa waktunya pun. Anak-anakku yang ibu banggakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah yang mengetahui berapa sih jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apakah dari sekolah ke rumah kalian? Apakah dari sekolah ke Jogja? Apakah dari sekolah ke BTM? Tidak. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah 1.500 km. Ibu ulangi, jaraknya adalah 1.500 km.
Jika kita berpikir dengan logikanya manusia, sampai nggak sih kita ke Masjidil Aqsa satu malam dengan jarak 1500? Nggak akan sampai. Memang betul, bisa nggak perjalanan dari Masjidil Haram kita gunakan pesawat jet? Bisa pesawat jet nyampe ke Masjidil Aqsa hanya satu malam? Bisa. Tetapi pada zaman dahulu kala, kendaraan yang ada hanyalah satu-satunya, yaitu unta. Dan kalian harus tahu bahwasannya unta melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa memakan waktu 40 malam. Ibu akan bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad sedang duduk di salah satu tempat yang bernama Al-Hijr, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk ke sumur Zam-Zam. Dan sesampainya mereka di sumur Zam-Zam, maka malaikat Jibril menyampaikan bahwasannya Nabi Muhammad harus bersedia jika dadanya dibelah untuk yang kedua kalinya. Pembelahan dada tersebut yang pertama dilakukan ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Pembelahan dada tersebut bertujuan untuk membersihkan hati Nabi Muhammad dari semua prasangka buruk sebelum bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat setelah melakukan pembelahan dada, malaikat Jibril mengembalikan badan Nabi Muhammad seperti sedia kala, bahkan seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Sesaat setelah Nabi Muhammad membuka mata, Nabi Muhammad melihat salah satu ekor binatang yang menyerupai kuda. Dan kuda tersebut bernama buruk. Terakhir kali buruk digunakan oleh Nabi Isa alaihi wassalam sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk adalah sejauh mata memandang. Langsung naiklah Nabi Muhammad ke atas punggung kuda tersebut atau ke atas punggung buruk untuk melakukan perjalanan menuju langit ke-1. Sesampainya di langit ke-1, Nabi Muhammad dan Jibril bertemu dengan Nabi Adam yang ditemani oleh ruh-ruh para manusia, yang ketika kita melihat ke kanan, ruh tersebut tersenyum, dan ketika kita melihat ke arah kiri, ruh tersebut sedang menangis. Lalu berjalanlah Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril menuju langit kedua. Di langit kedua, malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik lagi ke langit ketiga. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang memiliki paras yang sangat tampan, yaitu Nabi Yusuf. Lanjut ke perjalanan berikutnya menuju langit keempat. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu Nabi Musa. Dan di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah melalui 7 lapis langit, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril berangkatlah menuju ke Sidratul Muntaha. Dan di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hati. Tidak bertatapan langsung, tetapi melalui hati. Pada saat itulah turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk mengajak umatnya sholat sebanyak 50 waktu. Turunlah Nabi Muhammad ke langit ke-7, lalu ke langit ke-6, dan di langit ke-6 Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Bertanyalah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apakah yang kamu bicarakan dengan Rabb-Mu?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Wahai Nabi Musa, turunlah perintah bahwasannya aku dan umatku harus melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu." Lalu Nabi Musa berkata, "Kembalilah kamu Muhammad ke Rabb-Mu, mintalah negosiasi agar dikurangi jumlah sholat tersebut." Kembalilah Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta negosiasi agar dapat dikurangi jumlah sholat tersebut. Setelah negosiasi, akhirnya
Allah memberikan keringanan untuk Nabi Muhammad agar sholat sebanyak 10 waktu. Turunlah Nabi Muhammad ke langit ke-7, langit ke-6, bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Musa berkata, wahai Muhammad, berapakah jumlah sholat yang Allah berikan kepadamu? 10 jumlah sholat. Wahai Muhammad, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Kembali lagi Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan lagi. Dikabulkan gak sama Allah? Dikabulkan. Berapa jumlah waktu sholat dalam sehari? Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya sekalian untuk sholat sehari, yaitu sebanyak 5 waktu. Kemudian, apa sih hikmah terjadinya Isra Mi'raj di sini? Di sini ada 3 hikmah. Kejadian Isra Mi'raj itu memiliki 3 hikmah. Yang pertama, menjawab kesedihan Nabi Muhammad SAW. Karena pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Khadijah, yaitu istri tercinta beliau. Dan yang kedua, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW. Demi menjawab kesedihan Rasulullah SAW, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj ini, yang merupakan suatu tasliyah atau hiburan yang Allah turunkan untuk menghibur diri Nabi Muhammad SAW selepas semua kesedihan yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nah, dapat kita mengambil ibrah atau dapat kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj di sini adalah kita tidak boleh terlalu bersedih atas semua kejadian yang telah menimpa kita. Kenapa kita tidak boleh terlalu bersedih? Karena percayalah, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Begitupun ketika kita mendapatkan kesulitan, janganlah kita berpikir, ya Allah, aku tidak sanggup untuk melaluinya. Kenapa? Karena percayalah, terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hikmah yang kedua adalah sholat merupakan ibadah yang spesial dan paling utama. Kenapa bisa dibilang paling utama? Karena perjalanan untuk menentukan jumlah waktu sholat harus melalui 7 lapis langit, yaitu menuju ke Sidrul Muntaha. Selanjutnya, hikmah yang ketiga adalah setiap perbuatan baik atau buruk pasti akan mendapatkan balasan. Jadi kalian tidak perlu khawatir ketika ada yang menzolimi kalian, ketika ada yang berlaku buruk kepada kalian, kalian tidak perlu membalas. Kenapa? Ingatlah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila kalian berlaku buruk, maka semua pasti akan ada balasannya. Anakku yang dimuliakan oleh Allah, selain daripada 3 hikmah tadi, sebetulnya masih banyak hikmah-hikmah lain yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sikap dan ikhtiar kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyahatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wa afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian ceramah yang Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.